Ia bermimpi didatangi sosok tinggi berjubah merah, menawarkan kekayaan dengan satu syarat, tumbal. Ia pun mulai merancang rencana. Selama 7 hari 7 malam, ia berpuasa dan menyiapkan sesajen sesuai petunjuk yang diterimanya dalam mimpi. Joko, sang korban, dijebaknya dengan janji pekerjaan. Mereka mendaki bersama Gunung Lawu. Di malam ketiga, ketika Joko lelap tertidur di dalam tenda, Pak Heri memukulnya dengan batu besar hingga tak sadarkan diri. Lalu ia memisahkan kepala dari tubuh Joko. Kepalanya dikubur terpisah, tubuhnya dibiarkan dengan sesajen lengkap sebagai persembahan. "Saya tahu ini dosa besar," ucapnya sambil gemetar, "tapi saya sudah berjanji dan saya butuh uang." Pak Heri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, warga sekitar masih membicarakan satu hal yang membuat merinding. Sebelum tertangkap, usaha warung Pak Heri sempat meledak. Pembeli ramai, uang mengalir deras. Semua berubah dalam sekejap. Tapi tak lama, usaha itu hancur. Keluarganya pergi meninggalkannya, dan hidupnya kini berakhir di balik jeruji. Harta yang datang dari darah, membawa kutuk. Kisah ini bukan sekadar cerita seram. Ini peringatan tentang bagaimana manusia bisa kehilangan nurani demi kekayaan. Tentang bagaimana obsesi bisa membuka gerbang kegelapan. Gunung Lawu tetap berdiri. Ia diam. Tapi ia menyimpan semua rahasia, semua bisikan, dan semua darah yang pernah ditumpahkan demi keserakahan. Jika kamu suka kisah nyata kriminal dan horor seperti ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak kisah gelap yang belum terungkap. Gunung Lawu, tempat favorit para pendaki, menyimpan sejuta pesona dan keheningan yang menenangkan. Tapi siapa sangka? Di balik kabut yang turun perlahan dan gamelan angin yang berhembus, tersimpan rahasia kelam yang mengguncang warga sekitar. Tahun 2019, seorang pendaki menemukan jasad tanpa kepala di jalur pendakian. Tubuh yang membusuk, terbujur dengan sesajen dan simbol aneh di sekelilingnya. Penemuan itu menjadi awal terbukanya ritual berdarah demi kekayaan. Yang paling mengejutkan, pelakunya adalah tetangga korban sendiri. Pendaki itu awalnya hanya mencium bau bangkai. Mengira itu hanyalah sisa hewan liar. Ia pun berjalan menyusuri jalur yang jarang dilewati. Tapi di balik semak, tubuh manusia membusuk tanpa kepala terbujur. Polisi datang dan langsung mensterilkan lokasi. Namun, kejanggalan mulai terlihat. Di sekeliling jasad, tersusun sesajen bunga, dupa, dan simbol-simbol aneh seolah sengaja ditata. Mayat itu bukan sekadar korban pembunuhan, ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Tak ingin gegabah, polisi mendatangi seorang spiritualis tua, Mbah Karto, yang memahami simbol-simbol kuno Jawa. Menurutnya, lambang-lambang yang ditemukan adalah bagian dari ritual pesugihan jalur hitam. Satu nama disebut, jaran goyang hitam. Sebuah praktik ilmu hitam yang konon bisa mendatangkan kekayaan dalam waktu singkat. Tapi dengan syarat satu, tumbal nyawa manusia. Apa yang terjadi di Gunung Lawu malam itu bukan kejahatan biasa. Itu adalah upacara untuk mempersembahkan darah manusia demi emas dan kemewahan. Identitas korban akhirnya terungkap. Joko, 28 tahun, seorang perantau yang sedang mencari kerja. Warga terakhir melihatnya bersama seorang pria tua yang akrab di lingkungan, Pak Heri. Pak Heri dikenal sebagai sosok alim, ramah, dan sering ikut kegiatan masjid. Tak ada yang mencurigainya. Tapi semua berubah ketika polisi menemukan rekaman CCTV dan saksi yang menunjukkan bahwa Pak Heri adalah orang terakhir yang terlihat bersama korban. Dalam interogasi yang melelahkan, Pak Heri akhirnya bicara.
Ia mengaku terlilit utang dan nyaris kehilangan semua asetnya. Dalam keputusasaan, ia bermimpi didatangi sosok tinggi berjubah merah, menawarkan kekayaan dengan satu syarat, tumbal. Ia pun mulai merancang rencana. Selama 7 hari 7 malam, ia berpuasa dan menyiapkan sesajen sesuai petunjuk yang diterimanya dalam mimpi. Joko, sang korban, dijebaknya dengan janji pekerjaan. Mereka mendaki bersama Gunung Lawu. Di malam ketiga, ketika Joko lelap tertidur di dalam tenda, Pak Heri memukulnya dengan batu besar hingga tak sadarkan diri. Lalu ia memisahkan kepala dari tubuh Joko. Kepalanya dikubur terpisah, tubuhnya dibiarkan dengan sesajen lengkap sebagai persembahan. "Saya tahu ini dosa besar," ucapnya sambil gemetar, "tapi saya sudah berjanji dan saya butuh uang." Pak Heri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, warga sekitar masih membicarakan satu hal yang membuat merinding. Sebelum tertangkap, usaha warung Pak Heri sempat meledak. Pembeli ramai, uang mengalir deras, semua berubah dalam sekejap. Tapi tak lama, usaha itu hancur, keluarganya pergi meninggalkannya, dan hidupnya kini berakhir di balik jeruji. Harta yang datang dari darah, membawa kutuk. Kisah ini bukan sekadar cerita seram. Ini peringatan tentang bagaimana manusia bisa kehilangan nurani demi kekayaan. Tentang bagaimana obsesi bisa membuka gerbang kegelapan. Gunung Lawu tetap berdiri. Ia diam. Tapi ia menyimpan semua rahasia, semua bisikan, dan semua darah yang pernah ditumpahkan demi keserakahan. Jika kamu suka kisah nyata kriminal dan horor seperti ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak kisah gelap yang belum terungkap.